Selamat datang di segmen terakhir dari pertemuan kita kali ini. Kali ini kita akan membahas lagi-lagi mengenai skema biner, tapi kita bahas coba lebih jauh lagi ya. Ini tadi sudah kita bahas, yaitu kita menempatkan angka 58 dalam skema biner itu seperti apa. Tapi di pertemuan sebelumnya, di segmen sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali tentang skema biner. Namun kita belum membahas apakah skema biner itu bisa negatif, dan ternyata bisa. Ini adalah salah satu cara untuk merubah skema biner dari angka positif menuju angka negatif. Nah, yaitu jika sekarang kita menggunakan kata yang 8 bit atau 8 digit, kita bisa alokasikan digit pertama atau bit pertama ini sebagai tanda, yaitu 0 untuk positif dan 1 untuk negatif. Nah, jadi 7 bit sisanya itu menunjukkan magnitude atau angka dari biner tersebut. Jadi misalkan kita punya 0, 0, 11, 0, 1, 0, 1, ini bermakna 53. Sementara kalau 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ini adalah minus 53. Kita lihat perbedaannya benar-benar hanya di positif dan negatif dari bit pertama 0 atau 1. Kemudian bagaimana bila kita ingin menuliskan angka desimal? Ternyata angka desimal juga bisa diakomodir oleh skema biner ini. Jadi di skema biner ini ditemukan juga atau dibentuk juga salah satu skema untuk menuliskan angka desimal. Yaitu kita lihat di sini misalkan 6,625 itu bisa di breakdown atau dipecah menjadi 6 dikali 10 pangkat 0 ditambah 6 dikali 1 per 10, ditambah 2 dikali 1 per 100, ditambah 5 dikali 1 per 1000. Dalam angka biner sebagai berikut, yaitu 110,101 berbasis 2. Dan jika di breakdown akan seperti ini, bisa kita lihat, di sini kita menggunakan koma, dan koma ini setelah 3 digit pertama. 1, 2, 3, jadi di sini sebenarnya ada koma, sini ada koma. Nah, setelah koma itu kita pakai 1 per 10, 1 per 100, 1 per 1000. Tapi dalam basis 2. Jadi 1 per 2, 1 per 4, dan juga 1 per 8. Jadi ketika ditambahkan akan menjadi seperti ini, 6,625. Setelah kita membahas mengenai angka, baik itu positif dan juga negatif pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, namun apakah komputer ini hanya menyimpan angka saja atau hanya memproses angka saja? Terus apa yang kalian lihat di kehidupan sehari-hari seperti saat menggunakan Microsoft Word atau misalkan Notepad pada saat mengetik huruf? Nah, ternyata komputer juga menyimpan data lain selain data angka saja. Ternyata tidak mengejutkan, komputer itu bisa menyimpan data lain selain data numerik. Tapi bisa juga boolean atau logical, true or false. Kemudian ada karakter data, yaitu seperti huruf yang ada di kanan ini. Dan juga data-data lain dalam bentuk non-numerik. Kemudian ada dua skema sebenarnya yang sering digunakan untuk untuk penerjemahan biner menjadi karakter atau coding scheme-nya, yaitu pertama ada ASCII, yaitu American Standard Code for Information Inter-Exchange, dan juga EBC DIC, Extended Binary Coded Decimal Inter-Exchange Code. Nah, ini biasanya mungkin kalian akan temukan atau kalian dapati adalah ASCII. Nah, di tabel di kanan ini kita bisa lihat huruf atau karakter dari A sampai Z, dan ini diwakili oleh desimal dan juga binary seperti ini. Pada slide kali ini kita melihat ada dua huruf yaitu H dan I yang diterjemahkan ke dalam skema biner. Kita bisa lihat seperti ini. Ini adalah kata berukuran 16 bit. 8 bit pertama bisa digunakan oleh huruf H dan 8 bit selanjutnya digunakan oleh huruf I. Maksudnya adalah dalam 16 bit itu biasanya bisa memuat dua huruf, yaitu yang pertama contohnya ini adalah H dan I dalam skema biner seperti ini. Ini adalah contoh untuk capital letters atau huruf kapital. Untuk huruf kecil itu akan berbeda kembali skemanya seperti apa. Setelah kita memahami biner itu seperti apa, kemudian apa lanjutannya dalam skema komputasi atau dalam suatu proses komputer. Yang pertama adalah memory system. Setelah angka biner ini kita sudah buat atau angka-angka inputan kita sudah kita masukkan,
Misalkan ada 3 angka, yaitu yang pertama 8, yang kedua 24, dan selanjutnya adalah 58. Nah, ini kita ingin simpan ke dalam memori yang sudah di-address atau sudah dibuat alamat-alamatnya itu dari 0 sampai 7 atau ada 8 alamat. Nah, kita ingin memasukkan ini di 4, 5, dan 6. Kita sudah masukkan 4, 5, dan 6. Nah, setelah itu, misalkan kita mau multiply atau kalikan dua angka pertama, yaitu angka yang di address 4 dan address 5, kemudian menambahkan ketiga, kita bisa menyimpan di yang ketujuh. Jadi kita masih punya sekitar 4 yang kosong untuk menyimpan yang lain, atau misalkan dari result ini kita mau simpan ke sana agar ini tetap kosong, itu bisa. Jadi sistemnya kita memiliki beberapa tempat untuk penyimpanan, dan itu bisa di recall dan di store seingin kita. Intinya memori komputer itu adalah seperti itu. Tapi dalam komputer-komputer yang sekarang yang sering kita gunakan, itu kita sudah tidak perlu terjun lebih jauh lagi akan hal itu. Jadi kita sudah dirancang, komputer sudah dirancang untuk mengerjakan hal ini secara otomatis. Namun dari segi skema komputasinya, ini adalah beberapa langkah yang perlu kalian tahu sebagai alat bantu atau sebagai cara kalian untuk meluruskan runut berpikir dari proses komputasi atau proses komputer ini. Yang pertama adalah dalam suatu proses komputasi, kita memanggil dulu fetch the contents of memory word 4. Nah, ini di 4 ini misalkan angka 8, kemudian dimasukkan atau diregister ke ALU atau Arithmetic Logic Unit untuk diproses. Kemudian kita mengambil yang baris kelima tadi, kemudian dimasukin juga ke ALU-nya. Kemudian tadi kan dikali 8 dikali 24. Kemudian setelah itu selesai, kita masukkan yang baris ke-6, itu 58, masukkan ke ALU lagi, kemudian tadi hasil 8 dikali 24 ditambahkan dengan 58. Kemudian terakhir, hasilnya itu kemudian disimpan, diambil dari ALU tadi, Arithmetic Logic Unit, kemudian disimpan ke address nomor 7. Nah, itu menjadi hasil kita atau result. Nah, jangan lupa address-address tadi dari 0 sampai 7 juga perlu disimpan dalam bentuk biner seperti angka-angka berikut. Nah, untuk mempelajari bahasa pemrograman, sekarang kita sudah tidak perlu lagi membahas atau kita tidak perlu lagi mengetahui sampai sedalam itu. Tidak mengetahui, tidak perlu menerjemahkan misalkan load itu adalah binernya sekian, tapi kita bisa langsung menggunakan contohnya adalah load, store, add, atau multiply di bahasa pemrograman yang mutakhir atau yang baru, yang sudah bagus dan sudah baik terdevelop dengan baik. Nah, angka-angka ini atau numeric codes ini biasa disebut juga sebagai opcodes, atau ini adalah representasi dari angka-angka untuk memanggil fungsi-fungsi yang ada di sini. Contohnya di sini 4 diwakili oleh angka 16, 17, 35, dan juga 36. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan binernya seperti apa atau menuliskan kode angkanya seperti apa untuk memanggil fungsi tertentu. Hal ini bisa terwujud karena bahasa pemrograman yang kita gunakan sekarang ini sudah bertingkat atau berlevel tinggi. Jadi kita sudah tidak perlu menerjemahkan semuanya ke dalam bahasa komputer. Jadi kita sudah bisa menggunakan bahasa kita sehari-hari, yaitu misalkan contohnya tadi load atau multiple atau add untuk meload, untuk memanggil data, untuk mengalihkan atau untuk menambahkan, tanpa perlu kita menuliskan binernya seperti apa. Ketika bahasa pemrograman sudah mulai mirip dengan bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa pemrograman itu bisa dikategorikan sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level language dari source program. Kemudian nanti dari source program ini, setelah kita masukkan input misalkan multiply atau add, kali atau tambah, ini akan diproses oleh compiler hingga akhirnya menjadi bahasa mesin yang bisa dipahami oleh si komputer itu. Kemudian nanti inputnya dikembalikan menjadi bahasa kita atau menjadikan hasil yang bisa kita pahami langsung. Jadi untuk biner, ini sekedar untuk wawasan kalian. Dari segi bahasa pemrograman, kita sudah tidak perlu lagi melakukan atau mendeskripsikan angka biner sedetail itu. Jadi kita sekarang sudah bisa memanggil fungsi-fungsi yang ada seperti ini, seperti contohnya pada bahasa pemrograman Fortran yang akan kita pelajari pada mata kuliah ini.
Sekian untuk pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.